منهم تاريم الغناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatid, para orang tua, para sesepuh, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama Al Habib Alwi bin Mustafa Al Idrus, guru kita bersama. Kita doakan guru kita agar Allah berikan sehat, afiat, panjang umur, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keberkahan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal ilma khaufan minal faqr zadahullahu alaihi al-faqr. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menuntut ilmu. Allah sangat bangga orang yang menuntut ilmu, dan Allah angkat derajatnya. Sebagaimana ayat tersebut, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat dari kalian yang beriman kepada Allah, wa utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang Allah angkat? Darajat. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala orang nuntut ilmu ini, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Pernah ada orang sini sholat 1000 rakaat? Nggak ada potongannya pisan, nggak ada ya. Lebih besar daripada orang sholat 1000 rakaat. Orang nuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada orang sedekah kuda untuk orang jihad fisabilillah. Sedekah kuda 1000 kuda, 1000 kuda disedekahin buat orang jihad fisabilillah. Itu lebih besar pahalanya orang nuntut ilmu. Lebih besar daripada orang yang puasa setiap hari dalam setahun. Pernah kita ada yang puasa setiap hari dalam setahun? Nggak ada juga. Jadi orang nuntut ilmu ini benar-benar Allah spesialkan, Nabi spesialkan. Jadi Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri sampai mengatakan santrinya dikumpulin. Ayo, apa nanti yang kalian bakal banggakan buat Nabi Muhammad SAW? Ya, mudah-mudahan kita ketemu sama Nabi nanti di akhirat. Nah, itu Habib Hasan nanyain, apa yang kalian banggakan nanti untuk Nabi? Bingung santri pada. Apa
apaan? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri beliau mengatakan talibul ilm. Orang yang nuntut ilmu. Karena Nabi paling senang sama orang yang nuntut ilmu. Mungkin kita pernah dengar cerita Nabi Muhammad SAW lagi masuk Masjid Nabawi, ada 2 halaqah. Ada 2 pengajian. Yang satu alladzi yata'allamun al-fiqh, yang lagi belajar ilmu fiqih. Yang satu lagi yatlunal Qur'an, sedang lagi membaca Al-Qur'an. Yatadarrusun, lagi belajar Al-Qur'an. Itu Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi, yang dipilih sama Nabi adalah majlis fiqih. Majlis ilmu, yang dimana di situ adalah asas, pondasi kita dalam hidup adalah ilmu. Kita melakukan apapun pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bakal diterima di sisi Allah. Kata sahibu Safatu Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu, maka amal tersebut mardudatun, ditolak sama Allah, la tuqbalu, nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat kita pakai ilmu, puasa Ramadan kita pakai ilmu, mau sedekah pakai ilmu, mau haji pakai ilmu, mau bayar zakat pakai ilmu. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Jual beli pakai ilmu, nikah pakai ilmu, sembelih pakai ilmu. Semua harus didasari dengan ilmu. Jadi makanya ilmu ini memang sangat luar biasa, spesial banget di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat karena pahalanya besar. Nggak ada yang pahala besar tuh ngenteng, kerjainnya enteng, nggak ada. Pasti setiap pahala besar itu berat, pasti. Kita alhamdulillah lagi ketemuan aja nih, alhamdulillah masuk gitu. Coba lagi ketemu bisnisan 1 juta. Lempengannya malam nih pengajian nih, ada orang ngajakin lu buat lu 1 juta. Coba goyang nggak tuh iman? Wah, goyang tuh iman. Belum aja nih, belum ketemuan, makanya alhamdulillah. Tuh, coba kalau pas ketemuan bisa gak tuh kita lawan tuh? Wah, makanya kata Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ini setan ngegoda orang. An yuhawwila syaitan minal afdal ilal fadl. Setan nih sampai saking gak redonya, dia tuh memalingkan yang afdal diarahin ke yang biasa doang, yang fadl doang. Misal kita lempengan nih lagi ngaji nih, jadwal ngaji nih. Tahu-tahu nggak jauh dari sini nih ada tablik akbar. Yang baca maulid yang terkenal, yang ceramah yang terkenal juga, yang viral dah, yang kita resep dah. Wah, tuh setan sampai memalingkan hal tersebut tuh. Jangan sampai tuh orang-orang datang ke majelis ilmu, mendingan datang maulid dah. Tuh dipalingkan sampai kayak begitu. Maaf, maulid nih hukumnya sunnah. Ngaji nuntut ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Nabi mengatakan nuntut ilmu ini hukumnya wajib, setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, wajib. Jangan sampai tuh dipalingkan sama setan tuh, jangan sampai. Karena setan gak bakal redo kalau orang dapat pahala besar, gak bakal redo dia. Ya, mungkin salah satu dari kita ada kali yang dibisikin nih, udah jangan. Tadi sebelumnya nih mungkin nih, tapi mungkin ada yang lawan, wah gak bisa nih pengajian nih, dilawan sama dia. Alhamdulillah tuh. Berarti dia bisa ngelawan setan. Tuh. Tapi yang tadi Anda bilang, kadang-kadang keamprokan sama urusan dunia, iman goyang tuh. Udah rapi, udah manasin motor, udah pakai peci, udah pakai koko, kayak sarung. Wah, udah niat banget dah, nawa itu nah, pengen naik nih, ngaji sama Habib Alwi di musola Nurul Ain, udah pengen niat banget. Datang setan pala hitam. Mau kemana lu? Mau ngaji gua. Wah, udah ada bisnisan nih. Ini kalau lo ikut nih, nolongin gua, nyetirin doang, boncengin gua doang. Gua kasih 1 juta. Wah, goyang deh tuh. Ngaji apa 1 juta nih. Wah. Hati kadang-kadang tuh setan, udah ngaji bisa minggu depan.
Kadang-kadang nih di benak kita begitu. 1 juta kapan lagi loh? Tuh, goyang tuh iman tuh. Nah tuh hati-hati tuh, hati-hati tuh. Makanya sampai Nabi mengatakan, man tarakal ilma khaufan minal faqr, zadahullahu alaihil faqr. Kata Nabi, barang siapa orang yang meninggalkan ilmu karena takut miskin. Nih, hati-hati nih, ninggalin ilmu karena takut miskin. Allah tambahin atas orang tersebut kemiskinan. Bukan disenengin sama Allah, tapi Allah tambahin dia miskin. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati itu. Jangan goyang dah makanya, minta maaf. Apalagi tadi hujan. Ya, gerimis. Udah niat kita. Udah niat mau ngaji. Tangan doang keluar. Ya, gerimis lagi. Tangan doang keluar. Giliran kerja bisa tuh badan dibungkus. Pagi-pagi jam 7 nih Pak hujan gede. Mau-mauan tuh badan dibungkus berangkat kerja. Takut sama bos. Ngaji gak takut sama Allah. Tuh begitu tuh memang modelnya tuh cobaan. Makanya tadi saya bilang. Orang yang pahalanya besar berat cobaannya. Al-ajr biqadri ta'ab. Pahala itu dilihat daripada capeknya. Kalau capeknya banget. Kita kan ngaji capek banget Pak. Sampai nyurang-nyurang kadang-kadang ngaji itu. Sampai nyurang gitu maksudnya. Guru biar paham kan suka begitu kan. Nih guru ngerjelasin apa ya. Kan capek otak itu mikir. Iya itu pahalanya gede. Sampai saya punya guru ada Ustadz Ismail orang Depok. Beliau mengatakan orang nih kalau lagi nyurang mikirin ilmu. Itu lagi nyurangnya tuh Allah ampunin dosa dia tuh. Dia lagi nemuin masalah belum ketemu dia buka kitab terus. Atau dia lagi mikirin sesuatu yang diajarinkan sama gurunya dia belum paham gitu. Dia pikirin. Itu Allah lagi ampunin dosanya dia. Masya Allah. Pahala orang nuntut ilmu dah. Udah gak ada duanya lagi dah. Tuh jadi kita harus paham. Mana yang namanya kewajiban. Mana yang namanya sunnah. Tuh. Mana yang namanya makruh. Mana yang namanya haram. Mana yang namanya mubah. Tuh kita kudu tahu dulu perkaranya gimana nih. Tuh, makanya diadakan majelis ilmu agar kita mengetahui mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Tuh. Setan nggak redo pokoknya. Nggak usah jauh-jauh orang nuntut ilmu. Dulu ada satu kisah. Diriwayatkan ada seseorang mau berangkat sholat berjamaah. Ini hujan, habis hujan jalanan becek. Ini orang dari rumah sudah pakai koko, pakai sarung, pakai peci, jalan dari rumah ke masjid. Sampai pertengahan jalan belum nyampe masjid, jalanan licin. Habis hujan, becek. Kepleset nih orang. Bajunya kotor. Dia pulang lagi. Ini orang pulang lagi, dia ganti baju. Dia berangkat lagi. Sampai di jalan itu lagi, kepleset lagi. Itu jalanan licin emang. Jatuh lagi nih orang. Bajunya kotor lagi. Dia balik lagi. Subhanallah. Himmahnya, semangatnya nih. Akhirnya dia ganti baju, dia jalan lagi. Sampai di tempat tersebut memang licin, dia udah hati-hati, udah banget perhatian, kepleset juga, tapi ada yang nolongin. Pas kepleset ada yang nolong, ada yang pegang. Ketika dipegang sama ini orang, dia terima kasih nih. Ya Allah, terima kasih banyak. Ente udah pegangin ana udah 2 kali jatuh di sini. Kalau sampai ini jatuh lagi berarti ana 3 kali jatuh. Alhamdulillah ente sudah tolongin ana. Terima kasih banyak. Ini orang nolongin berubah jadi setan. Kata ini orang, ana iblis. Iblis. Kaget ini orang, kok iblis nolongin? Kok bisa iblis nolongin? Katanya. Katanya iblis, tahu kenapa aku tolongin katanya. Kenapa? Yang pertama, engkau jatuh, engkau balik lagi ke rumah, ganti baju, niat pengen sholat berjamaah lagi, itu satu keluarga Allah ampunin dosa kalian. Dosa kamu tuh, keluarga kamu tuh Allah ampunin dosanya semua sekeluarga. Yang kedua, ketika kamu mau jalan lagi jatuh lagi kan tuh. Balik lagi, ganti baju lagi, pengen niat jalan yang kedua tuh, itu Allah ampunin dosa satu kampung katanya. Allah ampunin dosa satu kampung.
Kalau sampai yang ketiga lagi nih kamu, saya tahu bakal balik lagi. Karena semangat kamu luar biasa katanya. Kalau sampai kamu balik lagi, kamu ganti baju, kamu berangkat lagi ke masjid, niat ke masjid, itu Allah ampunin satu negeri katanya. Bayangin tuh, aku gak redo capek-capek aku 1 tahun ngegoda kalian, cuman gara-gara kamu Allah ampunin dosa 1 negeri. Aku gak redo katanya. Tuh setan tuh. Bukan ikhlas nolongin dia mah kagak, ada maksud biar gak dapet pahala tuh. Jadi memang orang ini nuntut ilmu ini luar biasa, besar banget pahalanya. Nah makanya jangan sampai kalah sama urusan dunia. Berat orang nuntut ilmu ini berat, capek. Dia benar-benar dari rumah niat nuntut ilmu, ntar ada aja tuh cobaannya. Ya, apakah di jalan, apakah ntar di majelis, apakah ntar pulang dari majelis taklim, ada aja tuh. Cobaannya ada aja. Nah, tapi dengan sabar. Orang nuntut ilmu ini dengan sabar. Nggak ada orang nuntut ilmu bentaran langsung alim, nggak ada. Ya, orang nuntut ilmu harus panjangnya waktu, tulu zaman kata Imam Syafi'i, harus panjangnya waktu. Apalagi ngaji cuma seminggu sekali. Yang ngaji tiap hari aja nih. Tadi saya tanya, fikihnya bab apa? Bab sholat Jumat. Aneh bilang gak usah deh Beb, aneh gak usah kayak kitab deh, gak kayak lama deh kita bilang. Bentaran aja. Kita belajar bab sholat nih, di pondok belajar bab sholat. Itu 4 bulan gak kelar-kelar tuh, bab sholat doang. Ngajinya tiap hari nih, sehari 2 kali, 4 bulan gak kelar-kelar. Dari awal babu sholat sampai akhir kelar bab sholat, 4 bulan gak kelar-kelar. Apalagi yang potongan kita ngajinya seminggu sekali. Tuh mau kelar kapan gitu ya. Makanya kalau ada majelis lain ya yang memang benar ahlu sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i ya, thariqahnya Ali Ba'alawi, duduk di situ nuntut ilmu. Tuh, ambil ilmu. Khudul ilma wala tanzur liga iliha min aina kanat fa innal ilma mamduh. Ambillah ilmu dari mana aja, jangan kau lihat siapa yang ngomong. Tuh, kalau dia punya ilmu, dia alim, dia ngasih ilmu, ambil tuh ilmu. Jangan engkau lihat siapa yang ngomong. Fa innal ilma mamduh. Kata Habib Salim, sesungguhnya ilmu itu terpuji. Jadi ayo kita nuntut ilmu, belajar dengan benar. Tadi Allah angkat derajat seseorang yang menuntut ilmu. Ya, jadi memang rada berat nih orang nuntut ilmu, rada berat. Jadi coba kita perhatikan. Kata Habib Salim, takdimul aham minal muhim. Dahulukan yang paling penting daripada yang penting. Tuh. Dahulukan yang paling penting daripada yang penting. Ya, mungkin ada beberapa hal yang penting-penting buat kita menurut kita penting, tapi ada yang lebih penting. Ketika amprokan, ini harus dahulukan yang lebih penting. Tuh. Makanya kita diajarkan sama Nabi Muhammad SAW nih cerdas, bukannya pinter. Nabi ngajarin kita suruh cerdas, bukannya pinter. Karena banyak zaman sekarang orang pinter keblinger. Banyak. Yang jago baca kitab banyak. Ya, yang jago hafal Quran banyak, tapi keblinger. Naudzubillah min. Tapi kalau orang cerdas kata sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, nggak bakal keblinger dia. Karena apa itu cerdas? Kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang memikirkan dirinya. Dia selalu introspeksi diri. Tuh. Dia nggak merasa pintar, dia selalu introspeksi diri, dia pikirkan dirinya dan amal ibadahnya, amal perbuatannya untuk setelah dia mati. Itu orang yang cerdas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita udah cerdas nih, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang lebih penting, mana yang penting. Tuh, Nabi ajarin kita introspeksi dah di rumah. Oh iya, kurang amal. Oh iya, masih kurang anu. Banyak. Kita kurangnya nih masih banyak. Orang pinter bagus, tapi merasa pinter buruk. Ya. Orang pinter bagus, tapi merasa pinter itu buruk. Orang bodoh jelek, tapi merasa bodoh itu baik. Tuh, bagus. Orang kalau merasa bodoh itu bagus. Dia tawadu, dia
merasa masih belum punya apa-apa, ya dia merendahkan dirinya, enggak, aneh belum bisa, aneh nggak bisa, begitu. Itu bagus. Tuh. Jadi dalam menuntut ilmu kita tahu hukum, ya. Faedahnya kita nuntut ilmu, kita tahu hukum. Yang tadi mungkin kita nggak tahu, Pak. Kita nih banyak banget dah. Saya sering ngomong-ngomong di majelis taklim nih. Kita bab ibadah aja, ini kan sholat buat ibadah nih ya, dari tentang wudu, tentang air, tentang tayamum, tentang haid, tentang najis, tentang sholat ya, terus tentang zakat, terus tentang puasa, terus tentang haji. Ini bab ibadah aja kita belum nguasain. Ada lagi nih, fikih kan dibagi menjadi 4 bagian. Fikih dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya buat ibadah. Terus yang kedua ada namanya buat muamalah. Muamalah itu jual beli itu. Ada yang namanya ketiga munakahat, pernikahan. Yang keempat jinayat, hukum pidana. Ya, ini 4-4-nya asas. 4-4-nya ada di dalam ilmu fikih. Nih, kita ibadah aja nih belum nguasain. Ibadah aja belum nguasain. Lempengan doa, lempengan sujud sahwi. Coba, ada orang ninggalin kunut sampai udah Allah busut, gua lupa. Pakai ngomong begitu tuh, busut, gua lupa. Batal kan? Batal ngomong tuh. Ninggalin tasyahud awal. Orang ninggalin tasyahud awal, tahu Allahu Akbar, main bangun aja. Ya Allah, ingat belum tasyahud awal. Tuh hati-hati itu. Bab sujud sahwi nih. Faman ada aliman amidan batalat salatuhu. Kalau dia balik lagi, dia ada diri nih. Dia tahu nih, dia paham. Kalau dia balik lagi sengaja, batal sholatnya. Tuh kalau udah diri. Kalau masih baru begini nih, Allah, wah dia inget nih, duduk lagi, nggak batal. Ada Pak dulu orang saking mungkin kebanyakan pikiran kali ya. Udah bangun begini, Allahu Akbar, dia lupa gitu, dia lupa. Itu masih boleh karena belum diri. Kalau udah sampai diri, fa in ada aliman amidan batalat salatuhu. Tuh, sujud sahwi itu. Dan sujud sahwi hukumnya sunnah. Nggak ada yang bilang wajib, nggak ada. Sujud sahwi. Apabila kita ninggalin doa kunut, misal langsung Allahu Akbar, udah taruh semua muahnya, jangan balik lagi, nggak boleh. Udah tinggalin dah, nggak apa-apa. Disunahkan sujud sahwi. Tuh. Sebelum salam, udah kelar semua muahnya nih, bacaan tahiyat, bacaan sholawat. Sebelum salam sujud dua kali. Sujud sahwi namanya. Hukumnya sunnah. Tuh, bab sujud sahwi itu. Itu saya ngerangkum bab sujud sahwi ini tebelnya segini nih. Bab sujud sahwi doang. Hukumnya saking banyaknya. Itu kalau sholat sendiri. Kalau makmum atau jadi imam, dia bingung tuh. Kalau makmum misal nih, Allahu Akbar, dia main bangun aja. Imam tasyahud awal. Buset, gue salah nih. Ayo gimana tuh? Wajib mutaba'atul imam. Wajib baliklah. Nah, kalau begitu modelnya nggak apa-apa tuh, karena dia makmum. Imam tasyahud awal, makmum berdiri nih, Allahu Akbar, pas udah diri, buset, pada duduk nih. Iya, misal gitu lah, mati dia tuh, ya. Nah, itu dia wajib duduk lah, lagi wajib ngikutin imam tuh. Tapi kalau dia sengaja ngajak, memang pengen diri, sengaja ngajak pengen oh saya nggak mau tasyahud awal, saya mau bangun aja. Dia tahu, dia nggak lupa, dia tahu, dia langsung bangun. Itu dia punya dua pilihan. Boleh dia nggak ngikutin imam, ya, tapi disunahkan dia ngikutin imam. Boleh dia diri aja. Tuh, itu sujud sahwi tuh. Itu masalah gituan tuh sampai panjang banget penjelasannya. Tuh, itu bab ibadah. Jual beli yang benar nih, jual beli harus ada aget. Harus ada namanya ijab dan qabul. Yang benar nih di mazhab Imam Syafi'i, yang benar itu kalau ente beli, ya, Bu, beli gula dong 1 kilo, ya, nih duitnya nih, berapa duit? 10.000 nih duitnya.
itu si penjual harus bilang, gobil tuh saya terima ya, ini duitnya ya, ini saya serahkan nih gulanya. Kita jual beli begitu gak modelnya tuh? Enggak ya? Wah lu enggak sah lu. Harus ada ijab wal gobul, begitu modelannya. Belum tarjul anak kecil, udah dia mah cuma begitu doang tuh, ngambil duitnya lagi pulang dia. Tapi ada Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bai'ul mu'athah. Namanya jual beli kalau seandainya udah ma'ruf. Udah sama-sama tahu dah. Emang nih kalau beli gula sekian harganya gitu, nggak usah pakai ijab kabul, boleh katanya. Diambil aja misal bayar gula berapa? 10.000 nih tuh. Udah nggak pakai saya terima, nggak pakai ijab dan kabul gitu, nggak dikabulin gitu, nggak apa-apa, langsung boleh. Kata Imam Nawawi. Kalau nggak ada Imam Nawawi, wah kita kudu begitu jual beli tuh. Bayangin coba. Ya, bab munakahat, bab perceraian, bab kawin tuh. Bab pernikahan kudu tahu, nggak main kawin aja, bukan cuman ngapalin sebelum kawin nih 2 hari ngapalin gobil tuh tazwijah wa nikah bi mahril madgur, atau saya terima kawinnya dan nikahnya fulana binti fulan, bukan ngapalin gituan doang, harus dipelajarin, ada pelajarannya. Rukun nikah berapa, ntar kalau perceraian gimana, naudzubillah min, harus ada ilmunya itu. Makanya naudzubillah banyak orang zaman sekarang muntasyir perceraian tuh yang dimana perceraiannya itu perceraian bid'i, namanya tolak bid'i. Apa tolak bid'i? Tolak yang hukumnya haram, yang dimana tidak pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misal ada perempuan lagi haid, istrinya lagi haid, diceraiin sama suaminya, itu namanya tolak bid'i. Nggak boleh perempuan dalam keadaan haid dicerai, nggak boleh. Cuman kalau orang yang nggak ngaji, dia nggak tahu-taunya, dia berantem. Apalagi perempuan, kan lagi haid kan perempuan tobeatnya agak suka tinggi gitu, amarahnya lebih tinggi perempuan. Wah udah model-model dah perempuan dah, macem-macem. Kalau lagi haid tuh apa baik disebut sama dia mah, apa baik diomongin gitu. Segala kita nonton TV kita kagak tahu-taunya ada artis baru tobat, nonton, ya Allah, masya Allah ya tuh artis ya, perempuan emang perempuan. Kayak kerudung sekarang dia tuh rapi ya, mengajak pengetahuan ganjen. Padahal mah kita kenal kagak sama dia kenal kagak sama kita. Lah iya, cuman bini begitu tobeatnya. Udah berantem dah tuh gara-gara begituan doang, berantem. Gara-gara belanja di online berantem. Nah, duit kagak gablek laki, bini kang main pencet-pencet aja, tiap hari paket, berantem ujung-ujungannya. Ya. Nah, itu ada hukumnya, kalau lagi haid nggak boleh dicerai. Tuh, itu bab munakahat. Terakhir bab jinayat, bab pidana. Jadi ini di Islam diajarin semua. Ya, itu hukum Indonesia dulu ya. 90% memakai hukum Islam. Hukum pidana di Indonesia tuh 90% pakai hukum Islam. Cuman berjalannya waktu kesini-sini modern masuk dah tuh. Masuk hukum Amerika, masuk hukum Australia, masuk hukum Inggris, tuh dimasukin tuh. Kayak misal ada orang mungut anak, anak pungut kan nggak dapat warisan, anak pungut nggak dapat warisan. Sekarang ada pakai hukum Amerika, anak pungut, anak yang dirawat dapetin 3/4%, bayangin coba. Hukum Amerika tuh. Tapi aslinya hukum syariat nggak boleh, anak pungut nggak ada hak dia. Dulu banyak, maksudnya 90% tuh di Indonesia pakai hukum Islam. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Kalau antum tahu MPR tuh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tuh bahasa Arab semua tuh. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan tuh musyawarah, itu bahasa Arab. Rakyat. Tuh, rakyah. Tuh, itu bahasa Arab. Sampai hukum itu tuh hakim dari bahasa Arab, hakim. Terdakwa itu dari dakwah. Ya, dari muddai, dakwah, terdakwa. Itu bahasa Arab semuanya diambil dari bahasa Arab. Maknanya hukum Islam dulu di Indonesia tuh kuat banget.
Cuman kesini-siniannya banyak yang rubah. Nah, intinya nah, itu kita belajar biar semangat dah. Jadi kita biar tahu diri, belum ada seujung kukunya ilmu kita. Belum ada banget, jangan merasa pinter dah. Jangan sombong, mentang-mentang pakai peci, pakai koko, pakai sarung, dipanggil ustadz, sombong. Jangan. Ya, bilang enggak, saya bukan ustadz, saya orang masih nuntut ilmu gitu. Ya, jadi apa ya, merasa diri kita nggak pinter aja udah jangan deh. Karena memang belum pinter. Hakikatnya belum cerdas kita. Ya, belum benar-benar ngikutin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wasiat saya, pesan saya ini buat saya khususnya dan antum-antum umumnya, biar rajin nuntut ilmu, belajar yang benar ya, untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk keluarga kita. Orang kalau punya ilmu tuh hidupnya dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita punya ilmu maka kita bakal disinari oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya ilmu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini khususnya buat saya dan antum umumnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faghihna wa faghih ahlana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Radhiyallahu wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.